Hai, petinggi militer Rusia datang ke Indonesia membawa kabar segar dan menawarkan kembali alutsista tercanggihnya untuk dibeli militer Indonesia. Kunjungan petinggi militer Rusia ini tampaknya adalah upaya Rusia untuk kembali mendekati Indonesia, terlebih dari kemungkinan dicabutnya ancaman sanksi Katsa dari Amerika. Rusia tampaknya ingin menjalin hubungan erat dengan Indonesia secara khusus di bidang militer, termasuk kemungkinan melanjutkan pembelian 11 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35S buatan Rusia untuk memperkuat militer Indonesia. Sebelumnya, pada tahun 2020 yang lalu, militer Indonesia dan Rusia sudah menandatangani kontrak pembelian 11 unit pesawat tempur kelas berat buatan Rusia ini. Namun, akhirnya batal karena ancaman sanksi Katsa dari Amerika. Nah, sekarang sanksi Katsa dari Amerika kemungkinan akan dicabut, sehingga peluang untuk melanjutkan pembelian 11 unit pesawat tempur Sukhoi Su-35S untuk Indonesia kembali terbuka lebar. Bahkan beberapa kali pemerintah Rusia sudah mengkonfirmasi mereka sangat berharap pembelian ini terus dilanjutkan. Namun permasalahannya adalah, apakah militer Indonesia masih membutuhkan pesawat tempur Sukhoi Su-35S buatan Rusia ini? Hal ini terkait dengan pembelian 42 unit pesawat tempur canggih Dassault Rafale dari Prancis beberapa tahun yang lalu yang tinggal menunggu kedatangannya saja. Saat ini, militer Indonesia memang mengoperasikan 16 unit pesawat tempur Sukhoi Su-27 SKM dan Sukhoi Su-30 Mk2 buatan Rusia di Skuadron 11 Makassar. Pesawat tempur ini dulunya dibeli secara bertahap sejak tahun 2004 yang lalu, sehingga tentunya usianya sudah tidak muda lagi. Dan tampaknya dalam 5 tahun hingga 10 tahun ke depan, pesawat tempur Sukhoi Su-27 30 milik Indonesia ini harus diremajakan. Jika tidak, maka akan segera masuk ke usia pensiun. Jika dipensiunkan, tentunya akan perlu mencarikan penggantinya. Dan untuk calon pengganti Sukhoi Su-27 30 lawas ini, maka membeli pesawat tempur Sukhoi Su-35S mungkin layak untuk dipertimbangkan Indonesia. Namun pertanyaannya adalah, apakah teknologi dan kecanggihan pesawat tempur Sukhoi Su-35S ini masih relevan dengan ancaman yang akan datang ke Indonesia nantinya? Sebagaimana kita ketahui, di sekitar Indonesia ada Australia dan Singapura yang sudah maju selangkah mengoperasikan pesawat tempur siluman. Australia sudah mengoperasikan sekitar 72 unit pesawat tempur siluman F-35A Lightning II buatan Amerika. Di sisi lain, Singapura sudah membeli sekitar 12 unit pesawat tempur F-35 Lightning II yang juga dari Amerika. Artinya, dari utara dan dari selatan, Indonesia akan dikelilingi oleh pesawat tempur siluman canggih ini. Sehingga tentunya Indonesia membutuhkan lawan tanding yang sepadan dengan pesawat tempur generasi kelima buatan Amerika ini. Dalam hal ini, jelas pesawat tempur Sukhoi Su-35S tidak akan terlalu memberikan efek gentar jika harus berhadapan dengan pesawat tempur siluman F-35 Lightning II milik Australia dan Singapura. Di sini, justru militer Indonesia membutuhkan efek gentar dari pesawat tempur siluman Sukhoi Su-57 Velon dari Rusia, bukan sekedar Sukhoi Su-35S yang teknologinya cukup tanggung. Jet tempur Sukhoi Su-57 Velon dari segi desain sudah dirancang untuk memiliki RCS kecil, sebagaimana layaknya pesawat tempur generasi kelima. Selain itu, pesawat tempur ini juga sudah dilengkapi dengan radar N036 BLK berteknologi AESA dengan ribuan modul transceiver. Pesawat tempur ini juga memiliki fitur internal weapon bay yang bisa menyimpan beberapa unit rudal dan bom pintar di dalam badan pesawat,
sehingga tetap bisa mempertahankan sisi silumannya. Pesawat tempur Sukhoi Su-57 Valon ini sudah beberapa kali teruji dalam pertempuran nyata di Ukraina dan Suriah. Bahkan, salah satu rekor diciptakan Rusia ketika pesawat tempur Sukhoi Su-57 Valon miliknya berhasil menembak jatuh pesawat tempur Sukhoi Su-27 Flanker milik Ukraina dari jarak ratusan kilometer menggunakan rudal R-37M Arrow. Kemampuan mematikan ini tentu akan memberikan efek gentar bagi Singapura dan Australia karena pesawat tempur siluman F-35 Lightning II milik mereka memiliki saingan di Indonesia. Oleh sebab itu, jika memang militer Indonesia sangat berminat kembali membeli pesawat tempur buatan Rusia, admin berpendapat bahwa militer Indonesia sebaiknya membeli pesawat tempur siluman Sukhoi Su-57 Valon, bukan pesawat tempur Sukhoi Su-35 Flanker. Nah, bagaimana pendapat kamu? Apakah kamu setuju dengan pendapat admin ini? Sampaikan komentar kamu di kolom komentar di bawah ini ya, kita diskusikan. Salam.